Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Masria, nomor 30122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembaca saya, yaitu tentang skripsi sastra modern yang mana fokus pada kajian sosiologi sastra. Sebelumnya yang terhormat dosen mata kuliah sastra yaitu Bu Dr. Yeni Hayati SSM dan yang terhormat teman-teman sejawat yang sekelas pada saya hari ini. Sama saya. Di sini ada gambaran umum seminar sastra, di mana seminar sastra ini membahas analisis dalam terhadap tiga karya sastra modern. Yang pertama karya nilai-nilai konflik sosial yang terkandung dalam setiap karya, yaitu pertama tarian Bumi, karya Parusmeni ini mengkaji pertentangan sosial dan konflik kasta dalam masyarakat Bali melalui perspektif sosiologi sastra. Selanjutnya ada karya novel Pulang Laila Chowdhury yang menganalisis nilai-nilai moral universal dalam menghubungkan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Selanjutnya ada Imperfects, yang dimana ini karya Maira Natasha yang meneliti nilai-nilai moral sosial kontemporer yang meliputi kekerasan, ada kasih sayang, tolong menolong, kerja keras, dan nilai empati. Ya, studi pada fokus skripsi pertama itu tarian Bumi pertentangan kelas sosial, yang dimana peneliti ini pendekatannya penelitinya bernama Anissa Ramadhani. Jadi pada tahun 2022 pendekatnya sosiologi sastra, fokusnya adalah konflik kasta di Bali melalui tokoh telaga yang dalam novel Tarian Bumi karya Parusmeni. Selanjutnya ada bentuk pertentangannya, yaitu bentuk pertentangan antar kelas sosial, bentuk pertentangan perkawinan beda kasta yang menimbulkan konflik, sikap discoping, dan penghinaan terhadap kasta terendah, diskriminasi, dan struktur sosial masyarakat Bali. Ini dampak konflik kasta. Dampak konflik kasta adalah jelasnya peran dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya dampak negatifnya diskriminasi, ketimpangan sosial, dan pembatasan kebebasan individu dalam menentukan pilihan individu. Yang dimana yang dapat saya pahami dalam pertentangan kelas sosial ini dalam novel Tarian Bumi ini, di mana ada terdapat dua kaum, yang dimana kaum itu kaum Sutra dan kaum Mahapana, yang dimana aturan adat istiadat Bali ini melarang dua kaum ini untuk menjalankan hubungan lebih serius, sedangkan ada perwakilan dua kaum tersebut, sepasang kekasih, perwakilan dari kaum Sutra dan kaum Brahmana yang ingin melanjutkan hubungan lebih serius, seperti mau acara pernikahan itu. Nah, sedangkan di peraturan adat istiadat Bali dilarang kaum tersebut untuk bersatu. Disitulah terjadinya pemberontakan antara kelas individu dengan kelas sekelompok, yang dimana prinsip individu dari kaum ini tidak terima karena ada permasalahan atau yang mengakibatkan tokoh individu ini tidak bisa melanjutkan hubungan bisnis dikarenakan aturan sekelompok adat istiadat Bali tersebut. Setelah terjadinya pemberontakan konflik sosial antara individual dengan sekelompok masyarakat. Kalau kita ibaratkan di budaya Minangkabau, itu seperti menikah sesuku, yang dimana tradisi budaya Minangkabau tidak boleh menikah sesuku.
Nah, sedangkan adat istiadat Bali itu seperti itu, tapi bukan menikah sesuku, tapi ada kaum kaum yang tidak boleh bisa disatukan dalam adat tersebut. Kalau kalau dalam adat istiadat Minangkabau itu seperti nikah sesuku, kalau apabila ingin melanjutkan eh, hubungan lebih serius selanjutnya itu harus melakukan pada zaman dahulunya itu harus menebus kesalahannya dengan seekor kerbau putih untuk menebus kesalahan apabila ingin melanjutkan dengan menghubungkan pernikahan sesuku. Nah, kalau zaman sekarang, sepengetahuan saya, tidak ada yang melakukan seperti itu lagi, di mana mmm, di mana, kalau ingin melanjutkan hubungan lebih serius boleh, tapi jangan melakukan tradisi budaya Minangkabau tersebut. Nah, sepengetahuan saya kalau di tradisi Minangkabau tersebut seperti itu. Kalau, eee, tradisi budaya Bali jalur alternatifnya yang saya kurang pahami gitu. Selanjutnya studi ulang nilai moral, di mana nilai moral ada beberapa nilai moral. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, tawakal, bersyukur, teguh pendirian, optimis, peduli, jujur, menghargai, dan berterima kasih. Selanjutnya studi yang ketiga itu imperfect dan nilai-nilai sosial yang dapat saya pahami. Imperfect nilai sosial yang dalam novel tersebut pokoknya ada tiga. Yang pertama ada kekerasan yang cukup dominan. Penelitian Meli Kumalasari tahun 2003, nilai-nilai kekerasan menjadi temuan paling dominan dari 75 data yang dianalisisnya, yang menunjukkan realitas sosial yang keras dalam kehidupan masyarakat. Ini ada nilai kasih sayang dan empati. Nilai kasih sayang empati ini hadir sebagai penyeimbang, menggambarkan sisi humanis dalam interaksi sosial. Kedua, nilai ini menjadi fondasi hubungan antar manusia yang sehat. Selanjutnya ada nilai kerja keras dan tolong menolong. Di mana nilai tolong menolong ini ditemukan paling sedikit. Sementara kerja keras tetap hadir. Implikasi novel Imperfect ini dapat menjadi media pembelajaran karakter yang efektif bagi peserta didik. Lanjut, metode penelitian di sini saya menemukan dua metode penelitian, teknik untuk pengumpulan penelitian. Tentu pertama pengumpulan data, yang dimana sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dengan penelitian ini. Tahapan ini meliputi membaca karya sastra secara menyeluruh yang menandai peristiwa-peristiwa yang penting dan dialog yang penting, serta mengidentifikasikan nilai-nilai moral sosial dalam yang nilai-nilai moral sosial yang muncul dalam narasi. Selanjutnya ada analisis data. Data ini dikumpulkan, diklasifikasikan berdasarkan jenis nilai sosial, yang ada moral dan konflik. Yang keduanya kemudiannya dilakukan interpretasi mendalam dan deskripsi makna terhadap akhir merumuskan kesimpulan dan implikasi penelitian. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Yang penelitian ini dalam seminar sastra ini memberikan kontribusi dalam beberapa aspek yang sangat penting. Yang pertama ada perspektif sosiologi sastra. Karya-karya yang dikaji berhasil mengungkapkan realitas sosial yang pertentangan yang kelas yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, yang yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial yang kompleks. Selanjutnya aspek kontribusi. Pendidikan karakter sastra ini terbukti menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral sosial bagi pembaca, terutama generasi muda dalam konteks
pendidikan formal maupun non formal. Refleksi sosial karya sastra ini berfungsi sebagai cermin yang memantulkan cahaya, yang dimana berdampak bagi dinamika masyarakat yang memungkinkan pembaca untuk merefleksikan kondisi sosial yang mengambilkan pembelajaran berharga dari setiap narasi yang disajikan. Selanjutnya, perubahan tema tiga karya sastra ini analisis komparatif yang fokus pada tematik dari tiga karya sastra ini, modern Indonesia, karya sastra modern Indonesia yang dikaji dalam seminar sastra ini. Nah, masing-masing menyoroti aspek sosial yang berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama ada Tren Bumi. Nah, karya Ogarsum ini mengangkat konflik Kasta Bali melalui Tokoh Telaga. Novel ini mengeksplorasikan pertentangan kelas sosial yang pemberontakan terhadap sistem kasta Bali dapat berdampak diskriminasi terhadap individu dan masyarakat Bali. Seperti saya jelaskan tadi, ada terdampak konflik antara individu dengan sekelompok sosial. Nah, selanjutnya ada Pulang, yang mana novel Leila Chowdhury ini menyajikan nilai-nilai moral yang universal dan mendalam, mengeksplorasikan hubungan manusia dengan Tuhan, tawakal, bersyukur dengan diri sendiri, teguh pendidikan, optimis, dan sesama peduli, jujur dan menghargai. Selanjutnya ada Imperfect, novel Merah Anastasia ini mengungkapkan nilai sosial kontemporer melalui 75 data penelitian. 5 nilai utama itu kekerasan dan keminan, kasih sayang, tolong menolong, kerja keras, dan empati. Novel ini cukup relevan sebagai media pembelajaran karakter. Selanjutnya, peran sastra dalam pendidikan dan masyarakat. Nah, sastra bukan hanya sekedar hiburan semata saja. Karya sastra memiliki peran sebagai alat edukasi, nilai-nilai kemanusiaan, dan pembentukan karakter mekanisme sudah, yang mana melalui cerita dan narasi, karya sastra sebagai menjadi refleksi sosial yang relevan sepanjang masa. Pada penutupan kesimpulan materi ini, sastra bukan hanya sekedar hiburan, melainkan jembatan yang menghubungkan dunia imajinasi dengan realitas sosial. Melalui karya sastra, kita dapat mempelajari dan memahami nilai-nilai kemanusiaan yang relevan sepanjang masa. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.